Sahabat Kompas.com, KPK masih terus mengusut kasus dugaan korupsi Formula E. Namun, meski penyelidikan telah dimulai sejak 1 tahun lalu, hingga kini kasus tersebut tak kunjung naik ke tahap penyidikan. KPK masih melakukan penyelidikan kasus sehingga mereka pun belum menetapkan satupun tersangka. Namun begitu, KPK akan mempertimbangkan untuk membuka temuan dalam penyelidikan kasus ini ke publik dalam waktu dekat. Tujuannya tak lain agar masyarakat mengetahui perkembangan kasus serta menghindari kecurigaan publik. Kami sedang mempertimbangkan juga, ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan itu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Ya, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya, seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Kecurigaan publik yang dimaksud KPK itu tak lain menyangkut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies disebut-sebut menjadi korban kriminalisasi oleh KPK. Tudingan kriminalisasi dalam kasus Formula E mencuat setelah rilisnya laporan koran Tempo. Dalam laporan itu, Ketua KPK Firly Bahuri disinyalir memaksa mengejar bukti untuk menersangkakan Anies di tengah kabar pencalonan sebagai bakal Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Namun begitu, tudingan ini dibantah KPK. KPK memastikan pengusutan kasus Formula E murni berlandaskan pada ketentuan hukum tanpa terpengaruh isu politik. Kami tegaskan bahwa ini adalah murni penegakan hukum dan dinamika di dalam gelar perkara ataupun ekspos semacam ini merupakan hal biasa untuk melengkapi perkembangan dari seluruh hasil penyelidikan. Dugaan kriminalisasi yang dilakukan KPK ini juga sampai ke telinga Anies. Anies mengaku telah membaca laporan yang diterbitkan koran Tempo pada Sabtu 1 Oktober 2022 itu. Meski begitu, Anies enggan berkomentar lebih jauh. Jika melihat ke belakang, Anies sendiri memang sempat diperiksa KPK pada 7 September 2022 selama sekitar 11 jam. Kala itu, Anies diperiksa sebagai saksi terkait keterlibatannya dalam dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E berdasarkan laporan kelompok Forum Masyarakat untuk Keadilan. Dalam laporan tersebut, pelapor mencurigai ada yang tak beres dengan penyelenggaraan Formula E Jakarta, seperti contohnya dugaan penyelenggaraan sumber dana Formula E. Pemprov DKI diduga menggunakan APBD sebagai sumber dana Formula E. Padahal menurut Kementerian Dalam Negeri, kegiatan bisnis seperti Formula E tidak boleh menggunakan APBD. Kemudian yang kedua yakni dugaan pelanggaran kontrak penyelenggaraan Formula E. Pemprov DKI di bawah pimpinan Anies telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan hingga 2024. Di sisi lain, masa jabatan Anies berakhir pada 16 Oktober 2022. Dengan kondisi ini, Anies disebut melanggar ketentuan karena mengikat kontrak yang melewati masa jabatannya. Mendapat laporan tersebut, KPK sebenarnya sudah menelusuri kasus dugaan korupsi ini dengan memanggil sejumlah saksi. Seperti Pemprov DKI Jakarta termasuk Anies, PT Jakpro, anggota tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP DKI Jakarta, hingga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Namun hingga kini kasus tersebut belum menemukan titik terang.
Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.